Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Cinta ke-8. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Ini adalah Cinta ke-8. Malam ini kita akan bicara bincang-bincang, punya inspirasi dengan Sis Alan atau Sis Roslani. Kita tunggu sampai Sis Alan bergabung. Selamat berkenalan, selamat jumpa dengan Bro dan Sis yang sudah bergabung malam ini. Halo Bro Dika yang sudah gabung, Bro Agus, ada Wemerti. Saya belum kenal ya, salam kenal. Kita tunggu Sis Alan bergabung. Jadi malam ini di Cinta ke-8, temanya dari Sis Alan adalah 10 tahun bersama Yayasan Damasuka Indonesia. Sis Alan ini sudah lama sekali bergabung bersama kami, bersama saya membantu di retret-retret yang kami adakan sudah lama. Jadi ini orang lama yang sudah tahu dari awal Damasuka, dan kita sedang menunggu Sis Alan bergabung. Jadi kita tunggu ya. Dan ini adalah Cinta ke-8 yang tadi sudah saya sapa selamat berjumpa bergabung Sis Cecilia, Sis Fatma, Bro Willy, Petit Tetole, siapa ya ini belum kenal, Sis Julie. Kemudian ini Sis Alan sudah bergabung. Jadi saya undang Sis Alan ini. Halo Cilinda yang juga bergabung, Sis Welly, selamat malam. Nah, kita tunggu ya sambungan dengan Sis Alan yang sudah saya invite. Jadi semoga Sis Alan bisa langsung masuk. Kita tunggu malam Sis Brenda, iya selamat malam. Sis Yuni juga, Sis Penny. Saya sedang menunggu sambungan dengan Sis Alan. Silakan Sis Alan kalau sudah gabung, klik saja Sis di accept supaya bisa masuk. Oke, selamat malam Om Itovo, Suhu Setianyu dari Taiwan. Selamat malam Sis Yuni, Sis Lili Damayanti. Kita tunggu ya gabungnya bersama Sis Alan. Jadi malam ini Sis Alan merupakan salah satu peserta yang sudah lama sekali bergabung bersama saya. Selamat malam Sis Atri. Ini Sis Alan sedang saya tunggu nih. Jadi sebentar, Sis Alan. Oke. Malam Sis Lili. Sis Lili ini, nah ini dia Sis Alan sudah bisa bergabung. Oh. Iya, selamat malam Sis Alan. Malam, ini saya kesulitan karena pakai IG. Jadi masih help. Akhirnya sukses deh. Ya sukses, bentar. Gon udah ngajak nih Gon. Halo. Udah berhasil. Pak, udah berhasil nggak usah ya? Oke, udah berhasil nggak? Udah bisa. Maklum. Oke. Ini saking videonya. Iya, nggak apa-apa Sis. Selalu ada yang pertama Sis Alan. Saya perkenalan dulu ya. Sis Alan ini memanage bisnis usaha keluarga sejak lulus kuliah di Ekonomi Trisakti dari lulus sampai sekarang. Kemudian juga memanage salah satunya industri kerupuk wilayah Jabodetabek ke pasar-pasar tradisional yang sedang merintis di pasar non-tradisional. Sis Alan juga merupakan bendahara Yayasan Damasuka Indonesia dari belum jadi yayasan, dari awal sampai pakai rekening pribadi ya Sis ya, sampai sudah ada nama yayasan. Kemudian beliau juga adalah salah satu asisten mentor
di Damasuka Indonesia yang mengajarkan one day retreat dan online retreat. Sis Alan ini sangat aktif dalam pembinaan Twin Youth Camp. Nanti cerita ya sis ya. Jadi itu yang bisa saya perkenalkan. Silakan sis. Tema malam ini adalah 10 tahun bersama Damasuka Indonesia. Jadi cerita sis Alan gimana nih proses dari ketemunya sama kita. Gimana tuh sis? Pertama karena saya tuh sebenarnya seneng ikut retret ya dengan teknik-teknik sebelumnya itu, dan itu sudah saya lakukan setiap tahun ya, hampir 6 tahun kira-kira ya. Tapi rasanya saya tuh kok nggak maju-maju selama itu. Ada rasa di mana meditasinya kok mentok, stagnan ya istilahnya ya. Sampai ketika saya bingung, ketemulah Tante Marta. Karena kami memang dari Mami Marta. Karena memang kami sering ketemu di Buddhist Fellowship. Kami sama-sama sering ketemu, latihan sebulan sekali. Nah, dari Tante Marta itu kan kebetulan beliau baru ikut retret Bante katanya. Dia cerita. Oh, yang pertama betul di Jana Manggala. Ya, nah, beliau cerita katanya ini ya Bante dari Amerika. Mengajarkan tekniknya beda loh dengan teknik meta gitu loh, dan banyak teman-teman meta ini cinta kasih ya bro dan sis. ini banyak yang udah ngalamin yang namanya jana dan nibbana. Nah itu dua kata itu menurut saya itu sesuatu yang mustahil dalam kehidupan ini, selama itu yang saya tahu ya, sangat sulit dan kayaknya susah amat, nggak mungkin dalam kehidupan saat ini mengalami seperti itu. Tapi dengan jadinya saya penasaran, pengen juga saya ikut ya. Kalau ada satu saat ada kesempatan, saya pengen ikut belajar gitu loh. Sampai akhirnya, nah berjodoh lah. Tanggal 27 Juni sampai 3 Juli 2011 itu kebetulan Sister Kema datang Indonesia. Wow, masih ingat tanggalnya, luar biasa. Saya aja lupa. Mau membawakan tema ini, jadi saya kan flashback ya, susun ulang. Wow, luar biasa. Tanggalnya, karena selama ini kan saya sebutnya tahun 2010, tapi sebenarnya bukan 2010 saya ketemu ajaran ini, tapi 2011 ya. Jadi disitulah saya mulai belajar dengan Sister Kema, dan tentunya sangat sulit ya. Switch dari nafas ke meta itu sangat sulit ya buat saya ya. On off, kemudian juga langkah 6R itu juga kayaknya kok saya terjebak di situ selama 3 hari, bingung. Sama sih, saya juga dulu gitu. Ya, berpikir R di mana nih, abis ini R apa, dari itu ternyata salah besar ya. Kita bukan lagi meditasi berpikir, tapi sebenarnya kan meditasi perasaan. Tapi kan karena memang kita selalu pakai konsep ya, pakai konsep, semua dipikir pakai konsep semua. Akhirnya bukan maju, tapi mundur gitu loh. Jadi saya selama 3 hari itu, ini ngapain? Kok saya bukannya maju, tapi mundur gitu loh. Kemudian kebetulan kalau waktu itu kan belum ada yang namanya Noble Silent ya, sis ya. Kita ketawa, semuanya udah pada happy, tinggal saya yang masih stres sendirian. Saya lihat orang happy kok. Karena referensi kita tuh ketawa-ketawa. Kalau saya belum, saya lagi masih mikirin si Meta sama si 6R tuh di mana tuh. Dan itu Tante Marta kayaknya cukup melihat ya kondisi saya. Dia tanya kenapa? Kenapa? Ini Tante saya masih pusing sama Meta sama dan 6R-nya itu. Beliau bilang, gampang, itu mah jangan dipikirin, dirasain aja kayak kipas angin, bus. Nah, bener banget itu. Seperti itu aja ya Tante. Iya seperti itu. Ya udah, saya jadi akhirnya coba praktekin. Jadi kayak ada pencerahan, ting. Dan ternyata work well. Jadi ternyata berhasil gitu loh. Jadi akhirnya saya mengalami yang namanya kemajuan di dalam meditasi meta ini sampai akhir sesi meditasi ya. Nah di akhir sesi itu kan, menjelang akhir sesi, ingat nggak Sister Kema kan sempat memberikan simulasi atau semacam apa namanya ya, yang bikin lingkaran itu ya sis ya. Nah itu saya nggak pernah lupa, karena
di situ mulai dapat pencerahan lagi ya. Itu seolah-olah kita itu beliau menyarankan kepada peserta bikin lingkaran kecil di tengah itu sebagai korban tsunami Jepang yang sudah meninggal ataupun yang menderita karena mengalami tsunami itu, dan peserta semua disuruh keliling ya, bikin lingkaran besar dan secara kolektif memancarkan meta ke tengah-tengah yang seolah-olah itu sebagai korban tsunami. Ingat nggak sis? Dan di situ ada beberapa peserta yang nangis tiba-tiba dengan ya, dan itu buat saya tuh wah, ternyata di situ baru sadar bahwa ternyata meta itu bisa dipancarkan dan itu semua melampaui dimensi ruang dan waktu. Nah itu yang membuat saya, oh meta itu ternyata bisa dipancarkan sedemikian rupa ya. Dan juga saya tahu kenapa di zaman dulu kan nggak ada teknologi, nggak ada telepon. Di zaman Sang Buddha bisa mengumpulkan 1250 biku itu kan pasti ada caranya ya dari telepati. Ya. Itu jadi terkoneksi juga dengan kejadian itu. Belum lagi kalau hari-hari kan suka kontak batin ya sama teman, keluarga, bermain dengan perasaan. Ada energi. Itulah yang perasaan. Betul. Meta itu bisa dipancarkan ternyata ya. Bukan hanya kepada diri tapi bisa juga kepada keluarga, kepada teman-teman, termasuk kepada musuh-musuh. Nah ini yang membuat saya akhirnya penasaran juga, pengen ikut pelatihan lebih lanjut lagi gitu loh sis. Nah yang membuat cerita ya, setelah itu kan setelah pelatihan kita kumpulkan beberapa peserta, mengajak untuk bisa kumpul berlatih bersama di sebuah tempat, Tamrin City ya, di salah satu peserta ya, sis ingat ya. Nah itu berlatih di situ, bukan ODR tapi 3 jam pelatihan. Bulan. Nah di akhir tahun, menjelang akhir tahun, sis kan nawarin dan Bante akan datang lagi di akhir tahun waktu itu. Dan siapa yang bersedia untuk jadi bendahara gitu loh sis waktu itu. Dan kayaknya kok nggak ada yang tunjuk jari gitu, jadi saya memberanikan diri waktu itu karena saya pikir sis Brenda, aduh saya bersyukur sis Alan. itu seperti itu jalan ceritanya. Jadi sejak itu ya jadi bendahara sampai sekarang, karena kebetulan saya juga berpikir sis Brenda juga perlu disupport ya, karena saya lihat sis Brenda udah sungguh-sungguh kerja untuk kami semua. Apa salahnya saya membantu sedikit aja setahun sekali gitu loh. Wah sedikitnya itu luar biasa loh sis. Gitu, sampai sekarang tiap bulan laporan keuangan jelas dan benar. Ternyata sampai sekarang ya itu memang namanya jodoh karma baik kita semua, dan saya juga bersyukur sekali bisa ikut. Ya sampai akhirnya ya ikut sama Bante di akhir tahun 29 November sampai 9 Desember 2011. Ya waktu itu hebat sis Alan, datanya luar biasa. Jadi saya kali itu juga sempat bisa ajak papa dan tante Titi datang ikut berlatih. Dan saya merasa tante Titi ini adanya papa ya sis ya. Dan saya merasa di bimbing Bante itu jauh lebih mendapatkan hasil ya pada saat interview, pada saat membacakan sutta gitu loh. Jadi kayaknya pengalaman meditasinya itu berkembang setahap sejalan dengan sutta yang dibacakan Bante, juga pengalaman meditasi kita juga karena berkembang, kayaknya mengerti gitu, sehari mengerti, karena meditasinya juga kan berkembang. Jadi kayak maju terus, betul. Pada saat menceritakan tentang jana itu kayaknya mengerti gitu, tahap-tahap. Bahkan sampai waktu cerita tentang Nibbana pun mengerti gitu. Karena memang berjalan dengan meditasi yang saya alamin gitu, sis. Dan hasilnya ya sangat membahagiakan, sangat berbeda ya hasilnya. Saya merasakan happy yang luar biasa, juga hatinya plong, bersih, jernih, dan bisa senyum tuh sampai nggak ada ujungnya gitu loh. Iya. Kalau orang barat bule itu bilangnya from ear to ear, katanya senyumnya lebarnya begini. Itu pengalaman yang sangat berkesan.
sampai saya juga mengumpamakan seperti teflon ya. Teflon itu kan kalau ditetesin air itu udah nggak ada sama sekali air itu nempel. Jadi batin itu nggak ada sedikit pun apa kekhawatiran atau apapun juga, bersih banget gitu loh. Sampai saya kan sempat bicara sama Bante, wah alangkah bahagianya ya kalau saya meninggal dalam kondisi batin seperti itu, luar biasa sekali. Nggak ada kenal-katan, nggak ada rasa apapun juga, yang ada cuma rasa seperti itu, yang memang sulit dengan kata-kata. Nah, dari situlah saya mulai punya kebiasaan tuh suka ngeliat orang mati, lihat mukanya kayak apa, senyumnya menyenangkan atau apa, senyum atau apa gitu. Ya, itu kan juga kita tahu bahwa itulah artinya nantinya ya, dia lahir di mana atau apapun juga gitu. Ya, betul. Saya juga pernah lihat karyawan saya meninggal dan dia senyum ketawa gitu loh. Oh, wow, bagus banget. Orang driver, tapi memang saya lihat sehari-harinya juga orangnya easy going, happy, gampang senyum gitu. Nah pada saat meninggal loh, Sis ajarin meditasi? Saya enggak. Oh, karena energi Sis Alan itu ke semua karyawan mungkin. Mereka rasakan happy, kerjanya nyaman, kerjanya enak, jadinya mereka juga seneng. Ya, itu yang saya lihat dan memang akhirnya jadi cita-cita kita semua ya untuk bisa dalam kondisi yang happy itu pada saat akhir kita gitu loh. Betul. Ya itulah. Nih ada komentar nih, Sis Monita bilang pengen belajar meditasi meta, ayo ikut. Kita ada nih. Nah tuh Sis Luciana udah tulis, klik dan cari infonya di twimonline.id ya Sis. Di situ kita ada bimbingan meditasi 1 hari, one day retreat. Jadi tiap hari Minggu akhir bulan ini di tanggal 31 Januari. Nanti Sis Monita bisa lanjutkan dengan online retreat. Nanti dicarikan siapa asmen yang membimbingnya. Mana tahu jodoh sama Sis Alan. Dari situlah saya merasa cocok dengan Bante. Bukan berarti guru-guru meditasi sebelumnya itu tidak baik ya. Mereka sangat luar biasa, punya keunikan. Betul. Pengalaman masing-masing dan cara ngajar pun bagus sekali. Cuman kebetulan saya paraminya kurang, jadi nggak mengerti. Kebetulan di Bante paraminya pas berjodoh dan cocok sehingga mengalami tujuan dan itulah diteruskan sampai saat ini. Dan sejak itu saya rutin tiap tahun ikut Bante, ikut meditasi sama Bante karena saya merasa ini kesempatan baik sekali ya. Di saat orang mungkin pada saat liburan akhir tahun mereka memilih untuk jalan-jalan, tapi buat saya perlu untuk pengobatan terapi batin karena kan setahun disibukin dengan kegiatan rutin dan saya perlu untuk berteduh, membutuhkan saat teduh untuk saya sendiri gitu loh. Betul. Seperti itu. Jadi betul sekali. Sangat langka ya. Dan itu yang mendorong Sis jadi kepengen jadi asmen untuk bisa mengajar gitu ya Sis ya? Iya. Ntar cerita berikutnya. Oh masih ada. Oke. Ya jadi itulah kenapa akhirnya saya juga ajak papa, mama, tante, ponakan ikut retret. Ya papa saya juga kebetulan cocok dan beliau mengatakan bahwa kenapa beliau mau ikut karena memang sangat jarang seorang Bante bule bisa ngajar meditasi, bisa ngajarin ajaran Buddha. Kebanyakan kan dari Asia. Dan kebetulan papa itu kan orangnya logika dan ternyata logikanya nyambung. Makanya beliau tuh diajak ikut di acara ini. Iya. Udah sampai mungkin udah ketujuh ya. Udah ketujuh kali. Iya sering banget setiap tahun. Om Castro pasti ikut. Iya benar. Itulah. Dan itu hasilnya bagus sekali. Dan rajin meditasi ya Sis ya? Rutin ya? Tiap pagi. Luar biasa ya? Tiap pagi? Ya. Wah, sadu ikut senang. Ya, seperti itu. Nah, sekilas tentang Bante ya, yang saya lihat, Bante itu sangat menguasai sutta ya. Jadi banyak pertanyaan tuh
kayaknya nggak ada yang nggak bisa dijawab oleh Bante. Saya juga salut ya. Jawabannya itu selalu merefer ke Sutta dan itu semua bisa dijelaskan dengan sangat jelas sehingga murid-murid pun mendapat pengertian gitu ya. Ya, Juga selalu betul. membacakan Sutta, saya juga sering memperhatikan kaki Bante di dibungkus pakai stocking gitu loh. Saya kadang-kadang melihatnya kesian gitu loh. Dan itu memang Bante selalu ingetin kita harus uh, rajin meditasi jalan juga ya, selain meditasi duduk ya. Ya, Karena betul. Nih, tahu ceritanya ya, backgroundnya supaya para yang mendengar mengerti kenapa Bante Wimala Ramsi pakai stocking. Jadi waktu beliau meditasi itu dulu sama gurunya itu nggak boleh bergerak, duduknya harus bersila dan duduk meditasi selama 20 jam lebih, 2 sampai 22 jam satu hari. Kalau dibilang tidur 5 jam itu terlalu banyak katanya, jadi tidur cuma boleh 2 jam. Jadi nggak boleh meditasi jalan, ya duduk aja terus. Itu yang membuat peredaran darah beliau itu menjadi rusak di kakinya terutama, sehingga katupnya itu yang harusnya bisa buka tutup tapi nggak bisa, jadi rusak. Itu yang saya ketahui. Dan kalau duduk kelamaan, jadi beliau itu kenapa menyarankan kita jangan paksa duduk bersila, karena kalau kita paksa duduk bersila peredaran darahnya nggak lancar. Itu pula kenapa kita semua disaranin harus meditasi jalan minimal minimal 15 menit dengan perbandingan duduk 30 menit, itu supaya peredaran darah kita bagus dan lancar sehingga duduknya hasilnya bagus. Iya. Ya, jadi mengerti kenapa tuh pakai stocking, nggak kayaknya bukannya gaya-gayaan atau apa, tetapi memang kalau dengan stocking itu dia jadi bisa kompres supaya darahnya bisa mengalir. Itu cerita di balik kenapa pakai stocking, Bante. Iya sis, lanjut Nah, sis. itu saya juga salut sama dan kagum dengan Bante ya. Kita pernah lihat kan Bante waktu di Mall Taman Palem waktu udah matok Bante, itu kan Ya, gampang betul. sekali ya. Kita nggak tahu kalau ternyata apa Bante harus menjalani operasi ya. Dokter kan sudah Iya, operasi hari itu juga, tegang kan. betul. Berapa 1.000 sampai 1.200 itu mau diapain tuh sis? Semua Iya memang. panitia kalau yang tahu ceritanya pasti juga sama cemas ya. Deg-degan. Udah Deg-degan. berusaha Tapi waktu ya itu. betulnya santai. Dia udah cari bantuan si Suneng Syu, backup kalau sampai apa. Iya, Saya lihat sendiri prosesnya dan dokter hanya memberikan dua pilihan, operasi atau lanjut, tapi akhirnya Bante pilih lanjut dan akhirnya kabar gembira banget untuk kita semua ya. Sukses besar ya acaranya, Bante bisa sharing dengan lancar walaupun ada sedikit pucat, tapi ternyata semua bisa dilalui dengan lancar sekali. Dan ini menunjukkan ya, bagaimana tingkat meditasi beliau ya. Kalau menurut ya, Manusia kemarin kan minggu lalu pernah cerita, saya confirm oke, betul. Menunjukkan tingkat meditasi beliau yang sudah bisa membedakan mana yang sakit fisik, mana yang sakit batin. Beliau sudah bisa ya, mengatasi itu semua. Saya salut banget di situ. betul. Dan beberapa hari kemudian setelah operasi mengadakan retret dan beliau tetap membimbing retret. Datang. Betul. Ya. Itu yang saya lihat sendiri. Dua kali operasi yang saya ingat sejak beliau selama 10 tahun ke Indonesia itu, Sis Alan mungkin ingat ya. Kita kumpulin dana, kemudian beliau dioperasi, kemudian ada yang mesti masuk rumah sakit, ada yang mesti dioperasi. Jadi itu dan tetap semangat bikin retret, mengadakan retret. Iya. Walaupun dalam proses healing penyembuhannya. Jadi mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman di sini ya cerita ini, karena kebetulan saya melihat sendiri prosesnya itu semua. Jadi alangkah baiknya saya juga bisa sharing di sini ya. Saya juga sharing tentang Brenda yang juga luar biasa menemani Bante dan kami semua. Ya saya lihat Sis Brenda sebulan atau 2 bulan, bahkan kalau Bante datang 2 bulan, itu terus-menerus menemani Bante, ya melayani Bante, juga melayani kami semua yang kesulitan bahasa Inggris.
Nah, menerjemahkan dari pagi sampai malam, interview maupun damatok, luar biasa sekali kan, Sis? Luar biasa. Sama-sama sih. Itu pekerjaan yang nggak Yang penting hasil. Kalau orang dapat hasil dari meditasi, itu aduh, kebahagiaan saya tuh berlipat ganda. Sama lah Sis Alan mengerti lah. Ya, itu kalau murid-murid Sis Alan dapat hasil, seperti apa coba rasanya? Kan berbunga. senangnya luar biasa sih. Iya, nggak bisa dibayar dengan uang itu. Nah, itu yang saya lihat Sis itu begitu gigih, begitu komit sama tugas mulianya ini ya. Terus-menerus bekerja dan kayaknya walaupun tubuhnya sakit, ya serak-serak, ya pernah vertigo juga kan. Saya lihat sendiri. Nah, itu tetap aja jalanin tugas itu tanpa pernah mengeluh. Yang profesional sekali menurut saya ya. Penuh dengan tanggung jawab, kemudian juga tegas ya, konsisten, bijaksana, kemudian punya jiwa mimpin yang Bukannya galak ya Sis ya? memang harus begitu. Kalau kayak saya, ya sudah jalan Persis. Di situ yang nggak semua. Jadi polisi sih kadang-kadang susah sih. Ya. Nah itu jangan salah paham. Kalau buat saya lebih fokus pada apa yang pekerjaan besar yang sudah Sis lakukan, yang sudah banyak membawa manfaat bagi banyak orang dibanding kita fokus dengan hal-hal yang seperti itu. Kebaikan itu lebih banyak dan itu menutup semuanya menurut saya. Ya, banyak manfaat yang untuk yang mengerti. Sis Alan kan udah kenal saya seperti apa, Sis Alan udah tahu seperti saya tuh seperti apa. Memang perlu figur seperti itu menurut saya ya. Saya nggak mampu seperti Sis, jadi saya juga cuma bisa bantu di samping gitu loh. Yang mendorong. Ayo Sis Brand semangat gitu. Ya paling bisa seperti itu. Terus mampu mengadakan acara-acara dengan begitu well organized, ya profesional menurut saya ya. Kemudian juga tentunya Sis punya jiwa yang sangat sosial menurut saya, senang membantu dan mengayomi teman-teman, para asmen, para peserta, responsif setiap kali kami menyampaikan sesuatu gitu. Jadi mampu menyatukan kami semua gitu loh yang saya lihat. Nah, dan kami berusaha sih ya, tanpa pernah mengeluh. Saya kagum sekali ya. Dan kami bisa mengajar, membimbing retret ODR ataupun online itu juga berkat bimbingan Sis. Karena Sis dengan sungguh-sungguh membuat materi, membuat PowerPoint, sehingga kami semua tinggal baca, tinggal nyontek istilahnya. Padahal saya tahu waktu Sis sendirian itu ya, memulai itu kan pasti setengah mati ya. Menyusun materi-materi itu nggak gampang saya lihat. Ya, kalau bukan hati yang tulus dengan kesungguhan hati dan tentunya punya skill. Jadi baru bisa menyusun seperti itu. Sehingga murid-murid itu tinggal baca, duplikasi, dan itu efektif sekali untuk dipraktekin oleh teman-teman. Dan banyak yang berhasil ternyata dalam membimbing. Itu yang saya perhatikan tentang Sis Brenda, kangen Sis Brenda. Ya. Sama-sama Sis. Apalagi Sis? Saya juga kangen sama Sis Alan yang udah ngedukung nih. 10 tahun bukan waktu yang pendek. Itu waktu yang sangat panjang. Tetapi Sis Alan tidak meninggalkan saya pada saat belum ada yayasan. Itu berjuang, bagaimana Sis Alan tahu, dan benar, ini saksi hidup nih ceritanya. Kebetulan aja ada jodoh baik sih. Saya kalau di sini seperti di dalam rumah sendiri gitu rasanya. Dari pertama gitu ada perasaan seperti itu. Jadi iya. Itu aja sih. Ya kembali lagi ada jodoh karma lah, ya. Seperti keluarga kita ya Sis ya. Cari nggak ketemu, nggak dicari ya. Beginilah jalan ceritanya, nggak bisa dihindarin. Gitu loh. Iya betul. Juga. Ya seperti itu. Nah tentang perjalanan DSI sendiri kan sebenarnya secara resmi tuh dimulai tahun 2015 pada saat didirikannya pendirian nomor 9 tanggal 10 Juni 2015 ya. Wow. Tujuannya kan luar biasa Sis Alan. DSI bisa. Saya aja nggak ingat sih aktenya kapan. Saya kirimkan. Nah
tujuannya kan supaya BSI ini bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua orang non-sekte, non-agama, apapun itu bisa mengenal meditasi TWIM gitu loh. Ya, ini sebagai awalan yang sangat baik sekali, dan sejak saat itulah mulai menggunakan rekening BSI resmi. Jadi rekening saya udah pensiun. Iya ya, dulu kan pakai rekening saya pertamanya, terus pakai rekening Sis Alan karena saya tuh nggak pernah mau urusan sama uang sebenarnya, takut nanti orang ada suara-suara sumbang gitu loh Sis. Oh Sis berani ngundang Bante nih pasti ada maunya, pasti untungnya banyak dan lain sebagainya. Padahal ya kalau tahu saya nggak kerja berapa lama, boro-boro dapat dari sana ya, gitu. 2015 ini juga banyak cerita-cerita baru nih. Baksos juga mulai diadakan di 2015 di Mei ya. Itu waktu pertama kali di Panti Werda ya. Kemudian dilanjutin Panti Asuhan dan di Jalan Hadiah tuh di Danmogot, ya benar. Terus dilanjutin bakso sembako, pengobatan gratis, donor darah, juga ada cara gempa Lombok, gempa di Lombok. Dan termasuk kemarin tahun lalu tuh galang dana untuk membantu APD para dokter dan perawat serta konsumsi. Betul. Ya. Pas baru mulai ya pandemi COVID, memang kami galang dana, betul. Kitanya harus seperti itu karena memang salah satu syarat untuk akte itu harus ada kegiatan sosial. Dan ini salut sekali dengan si Cindy dan Brokus dan tim bakso luar biasa ya. Tim bakso sama Bro Neki yang dari pertama ikut bakso sampai sekarang. Luar biasa mereka itu. Ya. Itu mereka kayaknya punya hobinya masing-masing ya. Ada yang hobi meditasi, ada hobi meditasi, yang hobi bakso. Nah, kita semua ini memfasilitasi ini semua. Dan itu semua baik ya, kembali memupuk parami semua. Dan ini udah yang ke-19, tanggal 30 sampai 31 Januari ini 2021 akan ada Baksos Imlek Iya. Dan juga ya, di mana kita sedang mengumpulkan dana, tapi kita tidak menyarankan orang ikut memberikan secara langsung. Jadi kita menerima dana, tapi nanti ada tim kami yang akan ikut turun langsung menyampaikan dana itu. Nanti akan ada dokumentasinya, dan dana itu jelas selalu kita buka di grup Baksos itu ada, dan jadi jelas ya. Tapi karena masih pandemi ya saya nggak ikut dulu karena masih ada mami di rumah yang tentunya berkhawatir kalau misalnya saya nanti ikut terus dia terpapar whatever bla bla bla. Ya sudahlah, untuk menenangkan beliau saya tidak turun, tetapi sudah ikut berdana paling tidak sedikit gitu. Selain Baksos juga ada Dansos, dana sosial untuk membantu bedah rumah atau juga pengobatan, rumah sakit, atau apapun juga yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu juga ada sosial khusus untuk seperti itu. Dan tahun 2015 juga awal mula diadakannya retret remaja, Sis. Ingat, akhir tahun itu. Oh, 2015 bukan 2016 ya? Memang banyak event-event yang memang bersejarah menurut saya ya, di tahun 2015 itu. Wow. Nah, 2016 juga bersejarah nih Sis, kenapa? Peranan Asmen mulai digalakin. Sejak Sis mengadakan pelatihan Asmen tanggal 6 sampai 8 Mei 2016 di Polres. Betul. Pertama kalinya. Kemudian trial di Hipasiko, sekolah Hipasiko di BSD, tanggal 16 Juni 2016. Nah, itulah mulai pertama kali buka meja. Para Asmen buka meja terima pasien. Padahal sebenarnya itu lagi trial. Interview ya Sis ya, konsultasi ya. Juga hadir ya. Jadi mengikuti juga proses awalnya. Jadi selalu ada kesempatan awal nih yang saya pernah ikutin. Nah, di situ mulai luar biasa. Jadi mulailah diadakan ODR di mana Asmen membantu interview gitu loh. Kalau sebelumnya kan yang sendirian ya interview, Bante sebelumnya itu kan di rumah Sis Elis ya. Tapi Hipasiko itu kita mulai di IPIK, di tempatnya Sis Suryani, di tempat Doha, di mana lagi tuh?
di wihara. Kan harus regenerasi, sis. Di Setia Kasih Bangsa kita waktu itu juga. Kayak Kemayoran, terus Ya. Wihara Dhamma Caka, ke sekolah BBC di Tangerang ya. Terus di Sinar Dharma terakhir. Sinar Dharma, iya. Terakhir itu. Dan kemudian juga beberapa kali semua tuh. Akhirnya kan vakum karena pandemi kan. Jadi semua tuh. Sampai akhirnya di tahun lalu bulan Agustus. Ya, mulai kita online. Karena ya ada pelatihan lagi yang berikutnya, pelatihan Asmen. Ingat nggak sih? Kita kan pelatihan Asmen sekali. Yang kedua kan di Geraha tanggal 16 sampai 18 Agustus 2019. Kemudian di 2020 kan mau adain lagi, tapi kan pandemi akhirnya kan sis usulnya gimana kalau online. Nah itu kan akhirnya berakhir. Dan akhirnya muncullah ide untuk ODR online dan berhasil juga akhirnya. Mulai lagi berikutnya rutin ODR online dan sampai sekarang ya sis. Gitu. Betul. Ini akan berlangsung cukup lama sepertinya karena pandemi kan belum selesai. Jadi kita tetap bisa melakukan kebaikan, memberikan pelatihan-pelatihan begini. Untuk online retreat kan memang udah lama ya, kita mulai dari 2000, saya mulai bimbing itu 2012. Kemudian ya pelatihan 2016 ya sis ya. Pelatihan Asmenas itu baru harus menerjunkan orang untuk regenerasi supaya yang nggak kelihatan cuman sis brand doang, karena sis brand lama-lama makin tua. Bareng tuanya sis, kita kan tos. Kita itu, saya bukan generasi penerus loh sis, saya itu teman seperjuangan. Iya, teman seperjuangan, betul, teman spiritual seperjuangan. Generasi penerus itu 10 tahun di bawah kita atau 20 tahun di bawah kita, itu baru generasi penerus. Jadi kita yang bersama-sama untuk bisa mencetak ya istilahnya ya, mencoba memproduksikan temukannya bibit-bibit unggul kalau bisa. Iya. Gitu. Nah ini perannya Sis Alan yang luar biasa untuk bibit unggul. Sis Alan tuh paling semangat untuk membimbing youth camp. Jadi dulu kita bilangnya retret remaja ya Sis ya. Cuman kalau dibilang retret kan orang-orang anak-anak remaja tuh kesannya retret serem gitu kan. Nah kita bilangnya youth camp. Dimana wah Sis Alan deh yang punya tahu ceritanya. Dan karena Sis Alan selalu ikut ya dari TYC pertama itu di Bali, yang kedua di Samata ya Sis ya. Yang di puncak ya Sis. Sebenarnya tuh saya tuh tersesat Sis. Masa tersesat. Justru sih yang jadi leading pointnya, karena saat saya tidak bisa bimbing, ada Sis Alan. Kalau saya berbarengan nih lagi retret sama Bante, kan saya nggak bisa ikut bimbing TYC. Nah ada Sis Alan untungnya. Sis, tersesatnya tuh di jalan yang benar gitu loh maksudnya loh. Oh ada ya tersesat di jalan yang benar ya Sis ya. Saya baru tahu nih. Seorang tante yang kepo, pengen ponakannya itu bisa ada kesempatan belajar meditasi gitu loh. Waktu tahun 2015, tanggal 27 sampai 30 Desember 2015 itu kan DSI kan mengadakan retret remaja. Waktu itu kan ketuanya Sis Jovita dan ketua panitia remajanya itu kan Sis Engi ya. Dan kali remaja saya tuh, ponakan saya itu bisa ikutan karena saya juga udah ajak mereka ke wihara itu dari sejak umur 2 sampai 4 tahun Sis. Jadi kan kita memang saya ajak mereka ke wihara mengenal ajaran Buddha, dan kita tahu kalau di Buddhism itu kan meditasi itu wajib ya. Dan sangat berharap sekali, mungkin bukan saya aja, semua orang tua pingin anak-anaknya itu bisa meditasi sejak usia dini. Karena tahu meditasi itu penting untuk kebahagiaan mereka ya. Nah, saya juga dengan dengar ada DSI, ada retret remaja, berusaha gimana caranya ajak mereka. Nolak, nggak mau. Karena no Sis, ada yang komentar nih, Sis Welling bilang, kepo yang bermanfaat Sis. Aduh terima kasih nih Sis Luciana bilang makin muda semuanya. Sis Brenda, Sis Alan awet muda. Aduh terima kasih. Karena kita happy terus kali ya, senyum-senyum, jadi kita kinclong, padahal kita seumuran ya Sis ya. Nah, terus ya
akhirnya berhasil juga bawa mereka, karena kan paketnya kan paket jalan-jalan ada sis, selain Hebat tuh idenya sis Alan tuh luar ada paket biasa. jalan-jalan sama sis Kesia tuh waktu itu, dia juga bawa anaknya juga. Jadi kita senasib, gimana mengkondisikan anak-anak bisa mau ya gitu caranya, pakai paket Jalan-jalan jalan. dulu, udahnya dicemplungin ya. Nah terus Tapi hasilnya luar biasa loh sis. ternyata dari situ panitia ternyata sudah mengemas acaranya itu sangat bagus sekali. Jadi bukan seperti yang dibayangin sebelumnya, duduk diam, noble silent, tapi enggak. Ini acaranya tuh fun, games, terus materinya pun up to date ya, menarik sekali. Kemudian juga pasti ada Damatok Bante ya. Bante kan ya, waktu itu hadir. Terus juga pasti ada meditasinya lah. Tapi kan Bante ngerti kalau remaja itu jangan kasih yang berat-berat, suruh senyum aja tiap hari. Termasuk waktu duduk juga Bener. senyum aja. Jadi saya perhatikan remaja ternyata bisa duduk dengan senyum-senyum itu, bahagia. Iya. Saya lihat. Nah, itu benar tuh kata Sis Kles. Sis Alan sabar banget. Iya, bener. Sis Kles jangan kemana-mana, nanti mau nyanyi di akhir acara ini ya Sis ya. Terus? Jadi selama retret remaja tuh semua happy saya liatin ya. Saya pun yang jadi juru foto nih. Bukan, saya kan bukan siapa-siapa, saya cuma kesasar nemenin ponakan. Lalu ambil event-event yang menurut saya itu bagus-bagus gitu ya. Jadi koleksi saya banyak sekali untuk foto-foto itu. Saya ikut happy. Udah berapa giga tuh sis? Kumpulannya banyak banget. Nah itu jadi itu semua saya lihat dan rasakan sekali, remaja-remaja pada happy semua, termasuk ponakan saya juga. Klimaksnya waktu kita ke Baksos Pantiwerda, di mana kita ketemu oma opa, menghibur mereka, remaja pun mungkin banyak yang baru pertama kali ke situ ya, menghibur oma opa. Dan itu sebenarnya cinta kasih sebenarnya. Jadi mereka setelah sekian hari, mereka sekarang mulai terjun, benar-benar mempraktekkan cinta kasih itu kepada oma opa. Pijat-pijat, nyanyi, joget-joget, si oma opa juga joget. Kita happy. Seru banget itu memang. Berkesan. Nah, jadi berikutnya yang kedua di tanggal 26 sampai 30 Desember 2016 itu buat saya tuh nggak terlalu susah untuk ajak remaja, ponakan-ponakan saya itu. Akhirnya dia juga bisa ikut. Karena udah sekali jadi kepengen lagi ya sis ya. Dan kebetulan juga ada Ili yang retret pertama udah ikut anak Sis Gio. Oh iya benar-benar Bro Ili dari Medan. Iya benar. Karena pernah ikut di retret pertama dan satu grup waktu games. Jadi mereka berteman, Bro Iri itu sama. Oh, pantes. Bondingnya ada ya. Ada teman lagi. Begitu masuk ke retret kedua kan temennya baru lagi. Jadi ya pasti cari teman yang lama. Jadi mereka meditasi bareng-bareng di Samanta di ujung sana. Gitu loh. Ya, ini pun luar biasa. Sis Dita, putri dari Sis Nita juga sebagai ketua retret saat itu juga keren banget, keren. Didampingin temennya Sis. Idenya luar biasa. Iya. Keren. Saya tuh kadang-kadang kagum lihat remaja, Sis. Kayaknya saya waktu seumur mereka kayaknya masih mentah banget. Udah begitu, bener. Sama Sis. Saya terkagum-kagum memang setiap kali ikut mendengar laporan, apalagi kemarin yang terakhir yang online. Iya. Wah. Nah itu luar biasa. Saya lihat juga Sis Vera mulai ada di situ. Sis Enji masih ada juga. Sis Cita juga hadir. Kemudian juga saya kebetulan ketemu Sis Keisha. Selamat malam Sunengsiu, selamat gabung. Kebetulan lihat Sis Alan ini mamanya anak-anak di setiap TYC dan semua panitia remaja. Selalu ditemani sama Sis Alan, betul. Manifot. Kok Sis Alan beda? Waduh, cukup bilang Sis Alan kok beda. Halo Bro Neki yang semangat bakso tadi udah diceritain nih. Waduh, Sis Alan tambah muda 10 tahun. Ini retouch Sis, di retouch. Efek kamera. Efek kamera. Jadi lupa tuh. Iya, yang remaja kita lanjutin. Jadi saya juga ketemu Sis Keisha di Baksos dan saya lihat anak ini juga perlu diajak youth camp supaya dia bisa happy. Jadi dia kebetulan lentur ya hatinya, dia langsung mau ya saat itu youth camp dan dia juga happy di situ.
Jadi, Iya. Wah, Sis Kesia semangat ya. oh, Dari ikut pertama tuh tiap tahun dia ikut terus. Luar biasa. Sis Kesia kayaknya tadi ada join tapi nggak tahu masih stay apa enggak. ya. Nah, di akhir sesi biasanya kan ada, ini baru mulai dicoba untuk supaya ada regenerasi ke ketua berikutnya. Disitulah muncul ide untuk pemilihan ketua baru untuk tahun depannya gitu, Sis. Ah, ya 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 ya, saya ingat. Supaya ini bisa bertahan kan akhirnya kita tunjuk pada saat itu supaya banyak saksi, dia nggak bisa kemana-mana. Ditunjuklah, Pinter idenya. ditunjuklah Ilmi jadi ketua TYC ketiga di Medan. Kebetulan ini kan dari Dan ya, beliau kan hanya betul. dari Sisjo dari Medan. Yo, ya. Nah, Mm. di akhir sesi itu kan seperti biasa tuh senior-senior remaja kan sharing tuh. Sharing yang pernah ikut 10 hari, gimana pengalaman meditasinya selama Oh, 10 hari, seperti Sis Dita kan udah pernah ikut 10 hari. Sis Enji pernah iya ikut iya 10 iya hari. iya benar. Sis Cita pernah ikut 10 hari. Dan mereka cerita gimana rasanya ikut 10 hari dan manfaatnya. Nah, itu remaja-remaja itu Ah, mereka memperhatikan sis. Termasuk ponakan saya juga ikut perhatiin. Kalau saya ngomong mungkin nggak percaya. Tapi kalau teman-teman yang nah, cerita, Sis Alan, nih ada komentar nih dari Suhu Nengsiu. Ayo buat di Bandung katanya TYC. Bisa aja nanti diatur kalau udah lewat pandemi Suhu. nah itu jadinya mereka berkesan. Jadi pulang dari situ kan sebenarnya saya udah harus ikut ke Bali ya, tanggal 31 Januari sampai 31 Desember 2016 sampai Desember ya. 9 Januari 2017 waktu itu. Jadi ponakan saya tahu saya bakal pergi dan dia mengajukan diri mau ikut katanya. Saya bilang, kan kamu mau sekolah tanggal 5 Januari, Mm-mm. dapat izin dari Mm-mm. sekolahan. Papa mama gimana? Ah, Kan ah. jawabnya apa? Sekolah tidak berhak melarang saya ikut retret 10 hari. Saya bilang, wih, keren juga loh. Wah, keren memang. Dan hasilnya bagus sekali waktu itu ya, Sis ya. Jadi akhirnya saya Luar biasa. ajak mereka, termasuk papa mama saya, termasuk tante, ya mungkin Sunung sih waktu itu Itu ada umur berapa ya, Sis, waktu itu ya, ponakannya Sis Alan? 15 dan 16 tahun. Oh, sekarang udah kuliah, udah besar. Di situ pengalaman bagus sekali buat ponakan saya dan saya sebagai saksi hidup ya, bisa saksi melihat prosesnya itu dan Bante juga terharu ya lihat hasil ponakan saya bisa duduk 3 jam karena juga Mhm. satu surprise ya bisa remaja bisa juga punya kesempatan duduk meditasi seperti yang kita alamin gitu loh maksudnya. Iya, betul. Hasilnya juga, wah, Jadi luar biasa. ini sangat sangat berkesan buat saya dan buat ponakan-ponakan saya sehingga pengalaman ini pun mendukung untuk bantu yang di TWC 3 gitu loh. Ah, ya, ya, Pengalaman ya, ini ya, pasti ya. ada pengaruhnya gitu. Sis Vanessa ikut kah di Medan? Siapa? Waktu di Medan? Hah? Vanessa? Ikut, Vanessa? ikut, ikut. Ikut? Oh, Nah, ini oke. sekarang kembali ke cerita ke Medan nih sekarang. Ah, Eh, waktu itu kan Bante dan Sis sudah menyatakan nggak akan hadir dalam retret berikutnya ya, retret remaja berikutnya dan ini kita tahu bahwa tentunya ini merasa kurang ya, kurang afdol kalau tanpa Bante dan Sis Denda. Dan di TYC 3 ini Sis Gio sebagai mama dari uh, ini Lili. pastinya kan senang sekali anaknya jadi ketua nih. Gimana dia harus bisa Ah, ah. mensukseskan acara ini? Dia udah promosi di mana di Medan, ajak teman-temannya, anak-anaknya karena dia ngerasa Ili pun berubah dari ikut yang pertama, Iya, kedua dan dia mengalami perubahan karakter dan Sisjo pingin supaya pengalaman ini bisa dialami juga oleh remaja di Medan gitu. Jadi dia promosi sampai bisa betul. kumpulin 25 peserta dari sana. Nah, masalahnya Aha, ketuanya udah ada, ya. Peserta ah, udah ah. ada, tapi nggak ada panitia yang dari Jakarta. Ini yang saya bingung juga nih, ya. Karena mungkin, Untung ada Sis Vera ya. ya, mungkin kita juga maklum karena jauh ya, sis ya. Juga nggak semua orang Benar. punya interest atau belum 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 merasa ada ketertarikan untuk ke sana. Dan Asmin pun saat itu masih sangat terbatas, sis. Ya,
Iya, masih belum betul. populer, istilah asmen di kita belum terlalu populer waktu itu. Nah, waktu itu saya sempat galau ya, ngebayangin sis Gio itu gimana dia harus mempertanggungjawabkan ke teman-teman di sana gitu loh. Di saat nggak ada yang nggak ada yang support istilahnya saat itu. Ya untung ada Sispera yang kemudian bersedia. Wah itu kayak vitamin, Iya, vitamin saya bilang. Terus kemudian juga dari Sispera kan juga ada ajak lagi Sis Cita. Dan iya. saya juga kebetulan ingat sama Sis Kesia, saya ajak dia. Ternyata dia mau. Mau. Oke. Jadi kami berenam pergi ke sana, unyuk-unyuk lah, pasukan unyuk-unyuk. Saya juga terima kasih sekali sama sahabat saya dari Pancabala, Oh iya, Kan Andreas. dan Ya, di sini yang juga sangat membantu mereka membuat mengisi acara communication skill di sana dan ini menjadi ya, ini untuk acara di sana sukses juga di sana. betul. Kumpul sih ke Medan, tapi kan tetap buat saya itu apresiasi sekali untuk mereka mau membantu, istilahnya membantu saya dan tim di sini supaya berjalan sukses dan memang sukses besar, Betul. luar biasa, Sukses, betul. happy semuanya. Wah, saya juga kagum remajanya itu, panitianya ini yang saya nggak duga-duga. Saya lihat ponakan saya kan buat saya itu dia masih kecil. Apa sih bisanya lu gitu istilahnya. Ternyata dia mampu Tapi public mantep. dia bisa public Mm-mm. speaking ternyata. Dia mampu memimpin di sana, membantu Ili. Saya juga salut dan dia happy sekali. Sampai dia juga akhirnya banyak yang ngefans, terpilihlah jadi ketua panitia untuk youth camp berikutnya dan dia terima itu dengan senang Iya. hati sekali, spontan langsung diterima. Wah, Mm-mm. Wah, eh, ya luar biasa remaja ini ternyata kreatif sekali. Ternyata ya, mereka itu punya tanggung jawab loh. Kita anggap mereka itu betul. bukan siapa-siapa, tapi begitu dikasih tanggung jawab, mereka akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh sekali gitu. Jadi saya senang sekali Aha, waktu selesai acara di mana tuh eh, di Medan. Medan, mereka bisa bersahabat semuanya itu. So, Iya. kontaknya juga dipelokin sama teman-temannya. Oh, Ya kemudian juga dilanjutkan lagi dengan PYC 4 kebetulan ponakan saya nggak bisa jadi ketua di sana digantikan oleh Cicita dan Cicita juga luar ya, biasa leadershipnya, public speakingnya dan dewasa banget itu betul. bakat banget itu sih Padahal masih muda banget waktu itu ya, ya Sis ya. tapi dewasa banget gitu loh Iya, dan hasilnya bagus sekali ya. Full house ya istilahnya penuh acaranya Pak kapasitas peserta juga penuh ya istilahnya. penuh. Kemudian Ya, juga kali ini yang saya senang itu banyak asmin yang ikut bantu. Eh, nah, di JM ya, Sis ya. di JM waktu itu eh, sehingga tuh kualitas dari pembimbingannya itu lebih bagus untuk peserta remaja. Ya, Jadi juga udah semakin banyak saksi mata, artinya asmen itu menyaksikan, mengalami sendiri bagaimana si anak yang tadinya datang cembetut, kemudian dia berproses, terus mengalami kemajuan meditasi, Asmen juga merasa happy dan kemudian ya ya hasilnya untuk remaja itu bagus sekali gitu loh sis. betul. Kelihatan ya dari regenerasi di tahun-tahun berikutnya TYC sampai di TYC tahun ini. Ya. Semangat banget. Wah, Sis Alan deh biarin cerita, tapi saya cuman penggembira di TYC yang baru-baru itu aja. Kemudian ternyata sis Kesia di tahun 2000 di tahun berikutnya jadi ketua TYC 5 ditunjuk lagi. Jadi Mhm. saya lihat eh, ternyata di Medan itu jadi cikal bakal para ketua waktu itu. Ya, juga, Oh, sepertinya juga itu semuanya ah, berkaitan. Tanpa ada itu aha, nggak ada generasi berikutnya. Itu semua jadi calon-calon ya, ketua di TYC berikutnya. Saya juga jadi akhirnya ya, kita harus punya program cara untuk regenerasinya itu memang harus seperti itu. Mereka harus diwajibkan ikut 10 hari. Siskesia juga sudah ikut 10 hari di Bali. sudah ikut, betul. Nah, itu juga seperti itu. Jadi pengalaman itu mendukung dia untuk lebih percaya diri tampil sebagai ketua.
dan mendukung gitu. Nah itu kali ini yang di TYC 5 ini lebih dahsyat lagi menurut saya. Panitianya lengkap, dibagi tugas. Ada tim panitia, ada tim asmen. Jadi fokus ke betul. Hasilnya pun jadi lebih berkualitas ya dalam hal membimbing peserta. Kita lihat ada peserta yang dari mana tuh, dari Kalimantan datang, 5 anak itu. Juga hasilnya luar biasa sekali. Senang lihat mereka bisa duduk yang katanya duduk 5 menit susah, itu bisa 2 jam, 3 jam, saya juga bingung tuh. Betul. Ya. Kan minggu lalu Sis Ingrid cerita tuh kemajuannya, waduh luar biasa, sampai malam terakhir masih pengen nambah, pengen duduk lagi lebih lama. Mereka itu bisa saling menyemangati gitu loh, karena lihat teman-temannya pada duduk lama, mereka juga nggak mau ketinggalan, dan itu menyemangati mereka untuk bisa ikut-ikutan duduk lama gitu. Dan kita kan memang mereka duduk lama supaya bisa mengalami meditasi yang lebih mendalam. Nah, mereka bagus hasilnya, betul. Saya kagum dengan ada 2 remaja ya, yang kebetulan saya kebagian anak itu. Nah, mereka ini kebetulan melihat satu penglihatan yang aneh gitu loh Sis. Ya, melihat makhluk di situ. Dan buat saya nggak ngerti cara bagaimana menangani masalah ini, karena saya sendiri kan kebanyakan bantunya di ODR aja Sis. Jadi kasusnya itu simple. Dan kali itu untung ada Sis Nita sebagai ketua koordinator Asmen. Pengalaman beliau lebih banyak karena seringkali menerima online 10 hari dan banyak. Dan di situ beliau berperan untuk memberi solusi. Saya dapat belajar dari situ, dan si anak ini pun mendapat solusi gimana dia harus function, dia harus memaafkan, dan dia lihat past life dia waktu itu. Dia lihat bahwa makhluk itu hadir karena ada hubungan past life gitu loh. Saya sampai bingung. Aja bisa lihat past life pada saat itu, dan hanya dalam beberapa hari yacht camp. Nah itu akhirnya mereka punya bakat. Ya, dan itu membuat saya, wah saya berarti ketinggalan banget nih. Saya mesti belajar online kalau begitu. Nah mulai pulang dari situ saya belajar online, mulai terima murid online sampai sekarang gitu loh. Ada ceritanya. Nyambung ya Sis ya. Dan makin semangat gak Sis? Udah dapat murid yang tembus nih kemarin. Wah, saya pun ikut bahagia rasanya Sis. Iya, itu pengalaman terbaru dan yang ya pengalaman baru buat saya juga. Mungkin juga surprise juga buat kita ya para asmen ya. Nggak pernah menemukan remaja yang punya talenta seperti itu ya Sis. Itu ditemukan waktu TYC 6 yang dimana online ya. Online. Desember kemarin 2020. Ya di situ juga kita menemukan satu ketua TYC 6 ini luar biasa Sis, Bro Johnson ya. Keren banget ya. Iya, Bro Johnson sama Sis Cita itu kerjasamanya luar biasa. Kreativitas mereka membuat tim yang membuat game secara online, Bro dan Sis. Terus udah gitu bikin poster itu yang dalam 2 jam. Padahal mereka lagi ujian loh Sis waktu itu. Betul. Waktu itu lagi ujian, mereka bisa bikin acara begitu bagus, begitu solid timnya. Angkat topi, nggak tahu berapa lapis nih topinya. Padahal nggak ada rencana yacht camp ya pada waktu itu. Karena kan pandemi, kita cancel, pikir tahun depan. Tapi mereka yang gigih. Harus ada katanya. Ayo. Iya, malah kita ada yang mau bilang 2 hari, apa mau 3 hari, apa 1 hari. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3 hari. Oke, 3 hari, 21 sampai 23. Nah itu, jadi satu pengalaman baru lagi tuh. Dan dari situ saya ketemu peserta remaja yang kayaknya berbakat. Setiap hari saya lihat progresnya tuh bagus, walaupun via WA ya, WA. Dan itu saya tawarin 10 hari, ternyata dia mau, dan tiap hari itu berkembang terus meditasinya sih. Dia seorang remaja, 15 tahun, seorang Katolik, dan hari ke-6 itu tembus. Itu 3 jam dia duduk, ya, dengan perasaan yang tenang, damai, bahagia. Dan terus sampai 10 itu semuanya 3 jam, bahkan di hari terakhir itu 200 menit ya, 3 jam 20 menit. 3 jam lebih. Ya, luar biasa memang.
makin mantep, makin mantep, makin mantep. Saya cuma bilang wah. Remaja ya, beruntungnya ya sis ya, remaja itu punya parami yang sangat bagus sis Karissa itu, karena walaupun beliau seorang Katolik dari keluarga Katolik, tapi kemajuan meditasinya itu bagus karena serius mau meditasi, dan itu saya yakin bukan kebetulan, tapi udah dari bawaan dari kehidupan lampau dia sis. Dan dalam kehidupan ini paraminya, tumpukannya itu sudah bagus. Jadi itu sebabnya. Nah, si Swelling kasih komen, Asmen nungguin beberapa remaja yang meditasi sampai jam 11-an malam. Biasanya kita kalau retret kan jam 10 udah tidur, ini sampai jam 11-an malam. Amazing. Nah, si Luciana bilang, top banget panitia TYC online memang. Itu makanya yang saya bilang gak bisa, gak tahu tuh angkat topi berapa lapis. Yang jempol juga nggak tahu mesti berapa banyak. Salut. Keren panitia dan teman-teman Asmen ya, sekarang sudah banyak yang menjadi saksi ya bahwa ini semua memang harus diteruskan ya, dilanjutkan. Betul. Sebagai bagian dari proses regenerasi kita semua nih. Sudah pada ubanan ya, sudah pada uban. Sama. Nah, pesan. Biasa kan ada pesan nih. Jadi saya pesan. Ya karena saya mantap. Kan saya siapin dulu sebelumnya sis, takut ditanya. Sis Alan ini sangat organize orangnya, jadi sampai dibuat, wah, ada pesan. Bagus sis. Ya, saya pernah. Silakan sis Alan. Pada saat terakhir Bante datang, saya sempat lihat Bante keluar dari pesawat. Ada foto, saya nggak datang, teman saya lihat fotonya. Bante duduk di kursi roda, seorang diri, didorong sama pramugari dengan wajahnya yang lelah setelah melakukan perjalanan jauh 30 jaman. Bayangkan ya, itu sangat sulit ya untuk seorang tua seperti itu dengan fisik yang kita tahu bahwa kakinya kan bermasalah. Ya. Saya ternyuh dan terharu lihat Bante, dan saya bayangin kalau itu kejadian di papa saya gimana. Luar biasa. Nah, jadi saya juga ngelihat itu kalau tanpa komitmen nggak mungkin bisa begitu sis. Ya karena Bante sudah janji. Betul. Nah, jadi ini kesempatan baik sekali untuk kita semua berlatih di bawah bimbingan Bante, karena semakin hari semakin langka dan mungkin seterusnya nggak akan ada lagi kita bisa seperti ini. Nah, pada saat yang terakhir kali atau kapan ya, saya pernah interview tuh sama Bante. Saya tanya, Bante, ini murid-murid Bante setelah belajar sama Bante sekian lama dan mengalami kemajuan-kemajuan meditasinya sampai satu titik di mana juga murid-murid kan udah nggak tahu mau belajar apa lagi nih. Itu seperti masuk ke satu perguruan Shaolin ya, sis. Kalau waktu itu sis dengar kan saya tanya itu. Iya. Kita kebanyakan. Saya kan selalu ada kalau interview. Banyak nonton silat nih, jadi saya mengumpamakannya sebagai pendengar. Jadi kalau terakhir, untung saya nggak pernah disil. Oh by the way, Bro dan Sis Alan ini jago Tairo. Saya pernah sakit waktu di Jana Manggala karena kecapean ya, waktu itu bikin retret di retret kedua kalau nggak salah ingat. Nyambung dari retret pertama ke retret kedua itu saya sempat vertigo sebentar tapi tidak sampai muntah. Untung ada Sis Alan yang mijitin saya. Jadi saya pagi itu nggak bantu interview, saya disuruh istirahat sama Bante, saya tidur, kemudian saya dipijit sama Sis Alan, siangnya udah seger, baru bisa bantu interview lagi siangnya. Jadi kalau nggak ada Sis Alan, mungkin saya tepar tuh waktu itu sis. Jadi kangen juga tuh sama Sis Alan. Saya punya kemampuan. Sekedarnya sis, pijat-pijat enak doang sis. Tapi enaknya itu benar-benar meresap karena mungkin Sis Alan juga pakai meta ya. Terima kasih. Cepat sembuh saya jadinya. Iya, apalagi kalau saya lagi sakit, kemarin masuk rumah sakit, banyak yang pancarin meta gitu. Jadi saya juga mempercepat proses penyembuhan, dan saya juga tentunya bantu juga kepada diri sendiri. Jadi healing energi itu amazing secara kolektif ya, yang didapat dari teman-teman di grup Asmen, di Bro dan Sis. Jadi itu yang membuat
saya ini merasa betul-betul di keluarga Damasuka Indonesia ini saya punya keluarga kedua gitu. Jadi itulah yang amazing. Jadi pesannya apalagi Sis Alan? Nah tadi belum selesai, saya jadi tanya Bante, jadi seperti kami menghadiri sebuah perguruan Shaolin gitu loh. Setelah selesai, biasanya kan diwajibkan untuk angkat syolo gitu kan, pindahin, kemudian ditusuk, dapat titik tuh. Saya kan nonton film silat dulu sis, hobi nonton silat. Jadi saya Kopingho. jadi tanya tuh, Sis Alan makin luar biasa, makin cakep pula. Bener Sis Rini. ini kan dengkul sis. Terus ya Bante hanya menjawab singkat, mengajar singkat, padat dan jelas, dan itu seperti sebuah pesan dari Bante untuk semua teman-teman murid-murid ya. Nah itu buat saya tuh kata yang singkat tapi mengena gitu loh sis. Padahal itu bukan jawaban yang saya harapkan sis. Saya harapnya nggak begitu ceritanya. Tapi ya itulah yang saya dapat, dan saya juga sempat bertanya. Saya kan nggak bisa apa-apa, Bante nggak bisa lihat apa-apa, biasa-biasa saja. Nah, nanti teman mengingatkan, ingat nggak semalam sharing Bante apa tentang Dhamma Talk Bante? Ada murid yang punya Sariputta memiliki bijaksanaan, yang satu kesaktian. Ada orang yang bijaksanaan. Ya saya cuman begitu-begitu saja lah. Artinya cuman itu tetap berkesan ya buat saya, karena saya juga mengerti bahwa Bante juga tahu bahwa beliau juga nggak bisa terus di Indonesia. Tentunya beliau sangat mengharapkan Sis Brenda dan teman-teman murid-muridnya bisa melanjutkan teknik ini agar semakin banyak orang yang bisa memperoleh kebahagiaan dengan berarti ini semua. Ya. Iya, termasuk Sis Alan dan murid-muridnya. Nah itu menurut saya ini seperti sebuah legacy ya, legacy warisan dari Bante untuk kita semua, dan legacy ini wajib untuk dilanjutkan ke diteruskan. Ya, gitu loh yang saya perhatikan dan saya dapatkan insight-nya. Dan menurut saya teknik 6R ini adalah ekstrak dari meditasi menurut saya. Ekstrak, singkat, simple. Bila mana kita mengerti, kita itu sebenarnya mudah sekali melakukan ini semua, ya. Itu bisa jadi. Tapi saking mudahnya orang jadi nggak percaya ya sis ya. Padahal kalau dilihat satu demi satunya nih, lihat deh. R pertama, recognize, mengenali, itu kan berkaitan dengan kesadaran. Itu kan ada dalam ajaran Buddha. Melepas, itu juga ada dalam ajaran Buddha. Relax, itu juga ada dalam ajaran Buddha. Risma, ada. Ada ajaran. Bagaimana kayak 10 pasambayang. Dan return, kembali ke objek, bersama objek. Waspadaan kita bagus sekali, kita bisa bersama objek, itu pun ada dalam ajaran Buddha. Repeat, ulangin, bila mana pikiran kita teralihkan, kembali lagi ke sana. Nah itu kalau di ekstrak, ini jadi ekstrak ya, sebuah intinya gitu loh di situ. Jadi dengan menggunakan 6R ini, kita mampu mengikis kotoran-kotoran batin, ya loba dosa moha kita ya, dan kita bisa rasakan sendiri hasilnya pada saat kita bermeditasi. Membawa kita ke dalam meditasi yang sangat mendalam. Dan ini bila mana bisa dipraktekin dengan ya semakin hari semakin terampil ya, jadi bisa berjalan otomatis baik dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipakai juga gitu loh sis. Betul. Itu yang saya rasa. Ini yang luar biasa itu dari TWIM ini, dari ajaran Bante kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan 6R ini bisa juga waktu mengatasi gangguan dari meditasi, gangguan di kehidupan sehari-hari, dan itulah sari yang luar biasa. Nggak berasa ya sis, sudah 1 jam kita ngobrol. Masih ada nggak sis yang mau ditambahin? Ya, jadi sebelum saya undang sis Klesia nyanyi nih tentang cinta. Ya, jadi alangkah baiknya kita semua ya menjaga ini bersama-sama ya, karena nggak bisa seorang diri, tapi ya harus bersama-sama gitu loh. Betul. Saling membantu, saling berjuang ya, supaya bisa dinikmati oleh generasi penerus kita, karena remaja itu tetap butuh ini semua, karena kehidupan kan bukan semakin mudah, tapi semakin sulit, dan mereka butuh ini sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan mereka. Dan
minimal kita supaya batin tenang seimbang, punya kebahagiaan. Ya, betul. Meditasi dan bisa membawa mereka minimal ke level aman, ya. Supaya mereka juga mampu menghadapi kehidupan berikutnya yang mudah-mudahan bisa dilewati dengan sangat baik sekali ya. Dan kita semua mencoba untuk menjalin tali jodoh, membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk semua teman-teman yang berjodoh dengan Twim. Betul. Ya. Ditanya nih Sis Alan, Sis Brenda, kalau meditasi meta ini boleh sambil dengar musik meta cantik gak ya? Mau dijawab nggak Sis Alan? Meta cantik, biasanya sih kita nggak menggunakan musik, betul-betul kita silent ya Sis. Ya, meta itu hanya mungkin awal-awal bolehlah kita dengar, tapi bukan itu sebagai objek kita nantinya. Gitu. Objek kita tetap ke dalam diri sendiri, memancarkan kebahagiaan kepada diri sendiri dan kepada semua. Gitu. Betul. Jadi kalau di kita justru kita tidak mengencourage adanya musik karena musik itu lama-lama bisa menjadi gangguan. Kita bisa terbawa sama musiknya bukan ke dalam objek meditasi kita. Sis Hani komen semangat buat berbuat baik ya Ci, sama-sama. Ini saya menunggu nih kapan Sis Hani bisa bergabung jadi asmen. Semangat meditasinya Sis. Maminya udah bisa, tinggal Sis Hani yang harus ciayo nih. Iya. Oke, jadi Sis Alan masih ada pesan nggak? Saya mau undang Sis Klesia nih. Saya rasa cukup. Saya cuma berdoa semoga Bante selalu sehat, panjang umur, bahagia, dan terus bisa mengajar, dan semoga cita-cita luhurnya dapat terwujud gitu. Dan Sis Brenda dan teman-teman juga semua sehat, sukses dan bahagia. Cepat naik. Sadu. Sadu. Jangan keluar dulu ya Sis ya. Kita tambahin nih Sis Klesia masuk ke dalam supaya bisa nyanyi karena Sis Klesia ini menciptakan lagu cinta. Dan Sis Klesia juga yang bikin penjelasan tentang cinta, cerita inspiratif, nampol, Twimers, asik ya karena memang cerita-cerita dari para asmen ini semua luar biasa, inspiratif sekali. Jadi Sis Kles udah saya undang, tapi belum bisa masuk. Kalau dalam beberapa menit, dalam 1 menit tidak bisa masuk, nah udah bisa masuk. Oke Sis Kles. Halo, selamat malam Sis Kles. Iya, dari senangnya bisa gabung. Nyanyi ya Sis ya. Lagu cintanya ya Sis. Iya Sis. Dari tadi dengerin cerita Sis Alan seneng banget. Satu hal yang saya benar-benar ibaratnya kalau ikut yang udah ikut Twim itu ya sabarnya itu loh luar biasa. Saya pernah pergi jalan-jalan, kata orang kan kalau kita pergi jalan-jalan dengan orang lain dan bisa cocok, itu betul-betul orang itu baik gitu loh, bisa jadi sahabat sejati kita gitu. Karena saya inget banget waktu pergi jalan-jalan itu saya sempat marah-marah gitu, tapi Sis Alan sabar banget. Jadi saya bilang terima kasih Sis Alan, betul-betul meditasinya udah jempol. Sis Alan hebat. Iya, aku nyanyi lagu cinta ya Sis ya. Iya dong. Karena lagunya bagus Sis. Ya, ini juga terinspirasi dari Sis Brand. Jadi lagu cinta itu betul-betul dari hati ya. Oke. Cinta, cerita inspiratif para Twimers sejati, kisah nampol yang asyik. Buat belajar atau refleksi, kadang buat eksistensi. Dibahas dari segala sisi, rohani, duniawi, membuat kita sadar diri. Ini kisah tentang cinta kasih, cinta, cerita inspiratif, nampol, Twimer, asik. Sis Brand, aku mau ucapin thank you karena serial cinta ini jadi bikin aku mulai
ada satu waktu betul seperti yang Sis Brand bilang, kalau udah meditasi terus kita udah merasa gimana ya, kayaknya udah cukup, terus kita udah nggak perlu lagu lagi gitu. Tapi ada satu masa untuk kembali, karena kan kemarin abis youth twim ya, jadi youth camp itu anak-anak mau belajar gitar, jadi saya ikut bersumbangsi ngajarin gitar sampai udah hari ini hari yang ke-26. Sudah 26 hari. Iya, saya mau terima kasih. Luar biasa Sis Klesia ini. Pinter nulis, pinter bikin lagu, kreatif, pinter menggambar. Apa sih yang Sis Kles nggak bisa? Masih ngutang itu Sis, masih ngutang ngetik yang kemarin, yang bedah suta, masih ngetik kurang. Aku masih tidak usah diketik, santai aja, karena kita membahas Karania Metasuta itu dengan pengertian yang dari palinya yang seharusnya. Jadi nanti Sabtu mendatang nih kita mau membahas arti yang memang harus disarikan. Ya kemarin nggak usah disarikan sih, kan udah ada itunya dari Sis Welling ya. Oke, jadi cerita cinta malam ini terpaksa kita sudahi dengan mengucapkan terima kasih kepada Sis Alan yang sudah berbagi dan teman-teman semua perjalanan 10 tahun bersama Damasuka Indonesia, dan juga Sis Kles yang udah bantu nyanyi. Dan kami semua mengucapkan semoga cerita cinta selalu bermanfaat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kami semua memohon maaf, saya Sis Alan dan Sis Klesia memohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah keliru kami lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia yang sedang mengalami masa-masa bencana dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya, baik yang menjadi narsum saya, Sis Alan, Sis Klesia, dan juga yang mengikuti cerita cinta malam ini. Di Cinta ke-8, minggu depan, hari Senin, tanggal 1 Februari, kita akan membahas bersama Sis Ivana Kurniawati. Temanya adalah Be Love. Jadi semuanya tentang cinta. Ini yang membuat ceritanya jadi semakin seru, karena pembahasannya beda-beda dari setiap asmen, dan mereka menceritakan bagaimana perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan seperti itu ya. Oke semuanya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat malam semuanya. Selamat malam. I love Monday karena cinta. Yeah.